Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wastanna bi sunnatihi wa salaka ala tariqihi ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bagi menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang Dia anugerahkan kepada kita, sama ada nikmat dunia maupun nikmat akhirat, nikmat zahir maupun nikmat batin. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bagi menzahirkan sebagian rasa terima kasih kita, syukur kita, kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang diperintah oleh Allah untuk membebaskan dan mengeluarkan kita daripada kegelapan syirik dan kufur kepada sinar dan nur cahaya yang terang benderang, cahaya iman dan Islam. Nabi satu-satunya yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Mari dengan tulus ikhlas sentiasalah kita mengucapkan salawat dan salam yang sempurna ke atas baginda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat kita masing-masing,
membuka diri, membuka hati. Kita akan teruskan kajian kita Surah Yusuf. Hanya dengan mengikhlaskan niat sajalah, insya Allah akan buka hati kita, mudah menerima ajarannya, mudah meyakininya, dan seterusnya Allah akan ringankan anggota tubuh kita, tundukkan nafsu kita, sehingga kita mampu menjadikan ajarannya sebagai panduan hidup kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Minggu lepas kita telah pelajari sama ayat yang ke-22 daripada surah Yusuf. Surah yang dikatakan, ayat yang dikatakan oleh setengah mufassir sebagai ayat yang bicara tentang marhalah, fasa tahapan kehidupan Nabi Yusuf, marhalatun min adabkil marahil wa akhtariha. Fasa kehidupan Yusuf yang boleh katakan paling kritikal, paling penting, paling kritikal. Karena di sinilah bermulanya fitnah, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, yang jauh lebih besar, lebih berat daripada ujian-ujian sebelumnya. Sebab itu, di dalam ayat 22 ini Allah menyebut secara umum dua perkara. Satu, Allah sebut bermulanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, ilmu, kebijaksanaan, dan apa sajalah istilahnya, ketika Nabi Yusuf sudah berada di kemuncak kematangannya. Sama ada matang sempurna daripada fizikal zohiriahnya, ataupun matang sempurna dari segi jiwa dan rohaninya. Kenapa? Karena ujian yang berikutnya ini, yang Allah akan berikan pada Yusuf ini sangat-sangat berat. Yaitu Yusuf diberi bekalan oleh Allah hukman wa ilman. Baru disebut ayat 22. Ujian yang telah dilalui sebelumnya, sama ada ketika dicampak dalam perigi, lubang buta. Belum ada ini, ilman wa hukman. Hukman wa ilman. Ketika dijual menjadi hamba abdi, sekelip mata hilang kemerdekaan dirinya, belum ada ini. Allah berikan hukman wa ilman. Dan baru ketika Yusuf sudah tinggal di Mesir dan umurnya sudah cukup matang, balagha asyuddah, telah mencapai umur kedewasaan. Ya, walaupun ulama tafsir berbeza pendapat lah apa dimaksudkan mencapai kedewasaan ini. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah berkata umur Yusuf, maksud Yusuf mencapai umur kedewasaan yakni 33 tahun.
Itu kata Ibnu Abbas. Dalam pendapat yang lain, ucapan Ibnu Abbas yang lain, yakni bid'ah wa salatun, 30 lebih. Ya, lebih 3 kurang 40. Lebih 33 kurang 40. Imam Ad-Dhahhak kata, oh bukan 33 tahun. Kata Ad-Dhahhak, umur Yusuf waktu itu 20 tahun. Ya, tak apa. Imam Hasan kata 40 tahun. Imam Ikrimah kata 25 tahun. Imam As-Sudi kata 30 tahun. Sa'id bin Jubair kata, maksud ayat ini ketika Yusuf telah sampai kedewasaannya, umurnya yakni 18 tahun. Imam Al-Kalbi kata, yakni antara 18 hingga 30 tahun. Bahkan ketika Imam Malik ditanya, ya Imam Malik, apa yang dimaksudkan Allah ketika Yusuf telah sampai umur kedewasaan? Apa kata Imam Malik? Al-hilmu. Balik dah. Sengaja saya sampaikan pendapat-pendapat Musa yang banyak dan berbeza. Ya, saya nak beritahu betapa orang-orang dahulu memahami ayat yang Quran tak jelaskan. Mereka berbeza. Quran hanya kata ketika umur Yusuf telah umur kedewasaannya. Umur berapa? Terpulang. Memahami 30 kata pada. Yang pasti sudah cukup dewasa, bukan kanak-kanak lagi. Sehingga Imam Malik menghadkan, ya yang pasti sudah balik lah. Kalau mau balik, mana taklah sampai 30 tahun. Sebelum 30 tahun dah balik. Tengok. Nah itu biasa. Saya selalu mengatakan perbezaan pendapat yang seperti ini dalam hal seperti ini biasa. Kita tidak perlu memaksakan umur Yusuf waktu itu yang Allah ni yakni 35 tahun, 40 tahun tak perlu. Tidak perlu. Karena ulama-ulama dahulu pun berbeza pendapat itu. Dan memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran tepatnya umur berapa. Menurut hadis pun tidak disebut tepatnya. Jadi tak ada masalah. Hanya ada yang kata 40. Ya tak salah lah, silakan. Sehingga ada memang ucapan syair Arab. Dalam syair Arab disebutkan, Idzal mar'u wa fil arba'ina wa lam yakun lahu duna ma yahwi haya'un wala sitrun. Jika seseorang itu telah mencapai umur 40 tahun, lebih kurang terjemahnya begitu. Bila seseorang itu telah mencapai umur 40 tahun, dan ia tidak mempunyai rasa malu. Dah umur 40 tahun, belum lagi punya sifat malu. Nak buat ini tak malu, nak tinggalkan perintah tak segan, nak langgar larangan tak malu. Dan tidak menjaga dirinya daripada melakukan keburukan. Senang-senang sahaja, santai-santai sahaja. Melanggar larangan Allah. Tinggal tanpa rasa bersalah ketika seorang umur 40 tahun. Seperti itu keadaannya. Da'hu walatu nafis alaihi alladhi madha. Wa in jarra asbabal hayati lahul umur. Orang seperti itu kata syairah. Tinggalkan saja. Abaikan saja. Pedulikan dia. Janganlah kamu ambil apa-apa pelajaran daripadanya, dari masa lalunya. Apa yang dilakukan selama 40 tahun sebelumnya, tidak ada nilai untuk kamu jadikan pelajaran. Ketika umurnya orang itu umur 40 tahun, belum punya rasa malu. Begitu sekali kerasnya orang Arab. Sekalipun mungkin ia melakukan, berikhtiar asbab kehidupan yang membolehkan dia panjang umurnya.
ini menunjukkan apa namanya? Uh, poinnya bukan kita dilarang mengambil pengajaran daripada apa yang dilakukan oleh orang itu selama puluh tahun sebelumnya. Kalau baik boleh. Tapi ya, syair ini menekankan betapa sia-sianya, begitulah. Betapa sia-sianya apa yang dilakukan oleh seseorang selama 40 tahun yang sebelumnya, walaupun mungkin orang lain mendapat manfaat, jika orang itu hingga 40 tahun masih belum punya sifat malu. Masih belum punya keinginan dan kemampuan untuk menjaga diri daripada melakukan keburukan. Ya, itu syair Arab. Syair Arab. Baik, apapun perbezaan pendapat di kalangan ulama tafsir tentang berapa umur Yusuf memahami ayat Allah walamma balau asyudahu, tak ada masalah. Yang pasti ketika Yusuf telah sampai umur dewasa, Allah berikan ilmu, hukman, ilman. Kenapa ya baru disebut ketika umurnya sudah matang? Ya, karena Allah akan memberikan ujian yang lebih berat daripada ujian yang Allah timpakan pada Yusuf sebelumnya. Jadi untuk memastikan ia lulus dalam ujian itu, perlu hukman wa ilman. Karena lebih berat. Apa ujiannya? Mari kita lihat. Ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Warawadathu, dan telah menggoda. Kita gunakan terjemahan yang umum saja ya. Telah merayu, telah menggoda oleh dia, akan dia Yusuf, alati oleh orang yang, di sini perempuan, alati perempuan yang, huwa dia Yusuf, fi baitiha, di rumahnya perempuan. Itu terjemahan harfiahnya. Dan telah menggoda, merayu akan dia Yusuf oleh orang yang, maknanya perempuan yang, karena alati itu perempuan, huwa yang dia Yusuf, fi baitiha, di rumah perempuan tersebut. Itu bahasa Al-Quran. Artinya, tuan rumah di mana Yusuf tinggal merayu Yusuf. An-nafsi, kan dirinya, Yusuf. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh perempuan itu, di sini tidak disebut namanya ya. Dan ini Masya Allah ya Mas Ilan, tidak disebutkan namanya, siapa nama perempuan itu, tidak disebutkan sama sekali. Dah, ini adalah satu di antara gaya bahasa Al-Quran, ya Mas sekalian, yakni untuk menjaga muru'ah. Untuk menjaga muru'ah ataupun apa istilahnya ya, harga diri lah. Untuk menjaga muru'ah atau harga diri si perempuan tadi. Biasanya begitu. Menjadi gaya bahasa Al-Quran, kalau cerita tentang keburukan yang dilakukan oleh seseorang, Allah hanya menyebutkan keburukannya, tidak menyebutkan namanya, tidak menyebutkan pelakunya. Dan itu jahwi itu adab Quran. Dan patut mesti kita contohi.
Jadi kalau kita nak membetulkan kesalahan orang, ya kita boleh sebutkan kesalahannya, kita boleh ceritakan keburukannya, kita boleh benci kepada maksiatnya, tapi tolong usahakan pelakunya, istilahnya kita peluk, pelakunya tetap kita sayangi, kita lindungi. Dalam bahasa mudah, kalau kita ingin meluruskan, membetulkan kesalahan orang, pastikan cara yang kita lakukan itu tidaklah sampai hingga merusakkan harga diri orang itu, mencemar nama baiknya. Itu jangan. Ini pengajarannya. Sebab kadang-kadang dahlah maksiat yang dilakukan belum kita berjaya mencegahnya, pelakunya sudah kita kutuk, kita hina, sebuahnya. Itu kalau dalam bahasa hati, sebenarnya kita berdakwah belum semata-mata karena Allah, tapi ini untuk diri. Untuk diri itu. Haddun nafsinya, hududun nafas masih kuat. Dan Allah menilai itu. Atau dalam bahasa kasarnya, berdakwah bukan karena Allah, tapi karena kepuasan. Yang penting aku puas. Bukan. Ya, tidak sebutkan nama dia, walaupun kita tahu karena ulama tafsir beritahu tuan rumah ini, yakni yang itulah majikan Yusuf itulah. Isteri yang membeli Yusuf itulah. Yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh tuan rumah ini, wa ghallaqatil abwab. Itu ujian yang kedua. Dan dia perempuan itu, tuan rumah telah menutup pintu-pintu. Ghallaqa ada tasdid. Ghallaqa. Maknanya bukan sekali, banyak kali. Apalagi pintunya bukan satu. Al-abwab. Jadi ruangan itu banyak pintu. Sehingga menutupnya bukan sekali. Setiap kali Yusuf hendak melepaskan diri, nak pergi ke arah pintu yang terbuka, pintu tutup lagi. Tak bisa tutup lagi. Begitulah. Kesalahan ketiga, sekaligus ujian bagi Yusuf yang ketiga, waqalat hai talak. Dan berkatalah si perempuan tuan rumah itu, hai talak. Nanti saya jelaskan apa makna hai talak. Karena di sini ulama bahasa Quran pun berbeza pendapat. 3 rayuan, 3 ujian yang dihadapi oleh Yusuf daripada tuan rumah sekaligus majikannya, tuannya. Ada 3, Yusuf pun membalasnya dengan 3. Jadi seimbang. Apa balas Yusuf? Yang pertama, qala berkata Yusuf, ma'adzallah. Ai a'udzu billah minka. Aku berlindung dengan Allah daripada perbuatan tuan. Kan perempuan tadi, yakni merayu dan merayu, menggoda. Maaf, saya pernah beritahu dahulu tempoh hari. Apa yang kami pelajari dahulu, katanya makna yang tepat, kata pensarah saya, kalau di bahasa Nusantarakan, Rawadat dikata kalau di bahasa Nusantarakan, yang lebih tepat, tapi tak digunakan pakailah oleh, kalau di Malaysia oleh Dewan Bahasa tak dipakai, kalau di negeri jiran juga tidak pakai sebagai bahasa resmi. Tapi itu yang lebih tepat dikata memiangi. Tak maaf. Guru saya menerjemahkan dan telah memiangi akan Yusuf. Bukan menggoda, memiangi. Itu menunjukkan betapa besar gelora nafsu si perempuan tadi. Nafsu sahanya telah gelora sehingga perempuan tadi betul-betul gagal, tidak mampu mengawalnya, tidak mampu mengawal tuntutan nafsu libidonya, sehingga dalam ayat-ayat yang lain nanti disebutkan, yakni
rasa cinta yang sudah sampai sikat saghaf. Ini bukan hub lagi. Hub cinta, saghaf pun cinta, tapi tingkatannya lebih tinggi. Ibnu Qayyim yang pandai membezakannya itu. Sebab itu memiangi. Apa sikap Yusuf ketika menghadapi ujian seperti ini? Ma'adallah, aku berlindung pada Allah. Yang boleh melindungi aku daripada terjebak melakukan perkara ini hanya Allah. Pelindungan Allah sajalah. Diriku sebenarnya sangat lemah, tidak berdaya. Tidak berdaya. Menolak ujian ini. Tapi aku tidak mau terjebak dengan ujian ini. Sebab itu aku mohon perlindungan pada Allah. Itu satu. Ma'adallah. Ketika perempuan tadi tutup pintu sana, tutup pintu sini, maknanya bersungguh-sungguhlah untuk memastikan ia berada dalam ruangan yang sepi, yang sunyi, tidak diketahui oleh sesiapa, agar maksiat yang tidak dilakukan ini betul-betul menjadi rahsia mereka berdua. Tapi Yusuf bersikap keras untuk mengelakkannya. Perempuan tutup pintu, wah makin dahsyat itu. Budaya mungkin dahsyat. Yusuf kata, innahu rabbi ahsana maswaya. Jangan. Rabbi di sini kepada bahasa memahaminya, yakni tuannya. Suami perempuan tadi, Rob itu mana tuannya, bukan Tuhan tapi tuannya. Tuanku, yakni suami puan itu sangat baik sekali. Ahsana maswaya. Dia telah memperbaiki, telah memuliakan kedudukan di sini. Aku dimuliakan. Dia tidak pernah menghinakan aku, dia tidak menghardik aku, tidak pernah sia-siakan aku, menghina aku. Takkan tiba-tiba puan nak melakukan aku seperti ini. Takkan aku pula sanggup melakukan khianat pada suami puan yang telah baik padaku. Bahasa kasarnya, mana mungkin aku membalas air susu yang tuanku berikan padaku dengan air tuba. Mana mungkin tuanku yang selama ini memberi makan kepada aku ketika aku lapar dengan tangannya, tiba-tiba aku gigit tangan yang memberi aku makan. Oh tidak. Tak boleh. Kebaikan mesti dibawa kebaikan. Kalau kita belum mampu membalas kebaikan orang dengan kebaikan, paling tidak jangan membalasnya dengan kejahatan. Itu pengajarannya. Bila ada orang buat baik, balaslah kebaikan itu. Jika kita belum mampu, paling tidak jangan balas dengan keburukan. Sudah. Ketika perempuan makin menjadi rayuannya, dia kata, hai talak. Bahasa anak mudanya, mailah. Yusuf jawab, innahu la yuflihul zalimun. Dengan jawaban yang umum. Sesungguhnya, orang yang berzalim ini tidak akan berjaya. Mungkin ia merasa berjaya bila dapat memenuhi kehendaknya sekarang. Tapi tunggu besok, minggu depan, bulan depan, sebelum mati, di akhirat. Orang zalim pasti rugi ujungnya. Tengok ya. Jadi saya hanya menambahkan sini bagaimana keseimbangan tawazun dalam ayat ini. Rayuannya ada 3. Balasan Yusuf pun untuk melawan pun ada 3. Sangat seimbang. Sangat seimbang. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini itulah saya kata tadi. Pemulaan ujian Allah kepada Yusuf yang sangat-sangat berat. Lebih berat daripada ujian sebelumnya. Tadi saya nyatakan bahawa nama perempuan ini dalam ayat ini tidak disebutkan. Ya. Kenapa? Sitron laha. Untuk menutupi, melindungi harga dirinya, muruahnya. Walau bagaimana dia istri pembesar. Jangan sebutkan namanya, sudah. Si fulan itu aja lah.
wabti'adan 'anit tashhiri biha, dan untuk mengelak daripada diketahui oleh orang lain. Kalau sebut namanya kan semua orang Mesir nanti tahu. Terkenal nanti, jadi viral. Jadi Masya Allah. Ini adab. Ini saya kutip dari pendapat Dr. Said Tontowi dalam tafsirnya Al-Wasit. Ini bukan pendapat saya. Bahasa sekarang. Jika kita memviralkan sesuatu yang benar tapi buruk, benda itu buruk karena boleh menjatuhkan harga diri seseorang, tapi benar ia berlaku, itu pun kita tidak boleh viralkan. Apatagi benda yang salah. Benar bahwa perbuatan jahatnya kita kutuk, kita benci, kita hukum. Tapi pelakunya tolong tetap dijaga kehormatannya. Ini Quran yang suruh. Itu yang disimpulkan, yang dipahami oleh Dr. Said Tontowi dalam tafsirnya Al-Wasit. Wa hadza minal adabis sami alladzi iltazamahu al-Qur'an fi ta'biratihi wa asalibihi. Dan inilah satu akhlak etika yang luhur. Ini adalah satu contoh etika yang tinggi. Budi pekerti yang luhur, yang selalu dilazimkan oleh Al-Quran dalam mentakbir, menceritakan kisah, menyampaikan perhabaran, hatta yata'assa adba'ahu bihadal laun minal adabi fit ta'bir. Sehingga diharapkan kalau kita baca ini, kita dapat mengikuti adab Quran. Jadi Quran bukan hanya sekadar memberitahu tentang jalannya cerita, kisah hebatnya, tapi sekaligus menyelipkan adab. Seakan-akan, betul aku ceritakan kisah Yusuf dengan perempuan itu gini. Ini seakan-akanlah Quran kata begini. Betul, aku sampaikan kisah ini pada kamu, Yusuf dengan perempuan ini. Kisah ini betul. Tapi sengaja aku tak sebut siapa nama perempuan itu. Walaupun aku tahu nama perempuan itu. Karena aku tidak mau dengan menyebut namanya nanti tersebar luas, terkenal karena kejahatannya, orang akan kenal dia. Walaupun ia tidak melakukan maksiat, tapi tolong tetap lindungi kehormatan dirinya. Masya Allah, apalagi ini istri pembesar. Jadi tak perlu kita menghibahkan, walaupun kita tahu, tapi peliknya kita ni lain. Kalau tak tahu, ingin tahu, korek-korek, tapi siapa orang tu ya? Siapa? Tolonglah cakap siapa orang tu. Tengok, di sini pun kita sudah melanggar Quran, jemaah sekalian. Ya, sudah melanggar Quran. Sia kadang-kadang perbuatan jahatnya tak dapat kita cegah, maksiatnya tak dapat kita betulkan, tapi orang atau pelakunya sudah terlanjur kita burukkan, kita hancurkan muruahnya. Benar-benar ini menyalahi Al-Quran. Bukan hanya menyalahi hadis Nabi. Inilah yang susahnya mengamalkan Al-Quran itu, jemaah sekalian. Dan itu diselipkan dalam ayat ini. Kata Dr. Said Tontowi, saya tertarik dengan ini. Al-Buat beda ayat itu sekana aibana al-murawadi bi'ana kanat fi baitiha. Disebutkan, yakni tempat tinggal perempuan tadi, tapi tanpa menyebut siapa pelakunya. Baik, sebelum kita teruskan tafsirnya, jemaah sekalian, sebenarnya saya kata tadi, ada kalimat dalam ayat ini yang dibincangkan oleh ulama tafsir, yakni kalimat hai talak. Hai talak. Yang kalau dalam bahasa, dalam kes seperti inilah,
Dalam kes seperti ini, seorang merayu orang lain untuk melakukan maksiat, kalimat hai talak itu dalam kes seperti ini, terjemahnya ha anadha muhayyi'atun laka fasri' fil iqbali alayya. Buruk ya. Saya ulangi. Hai talak, dalam konteks ini, dalam kes seperti mana merayu B untuk melakukan maksiat, kalimat hai talak itu bermaksud ha anadha, inilah aku. Muhayyi'atun laka, telah bersedia sepenuhnya untuk dirimu. Inilah aku, telah sepenuhnya menyerahkan dirinya dari hujung rambut hingga kaki kepada kamu. Terpulang engkau nak lakukan apa saja, aku rela. Fasri' fil iqbal, sebab itu segeralah. Jangan tunda-tunda, jangan tangguh-tangguh, jangan fikir lama-lama. Asri' ayat firman. Elok ke tak elok? Macam itu. Tak elok kan? Inilah dalam konteks ayat inilah hai talak itu bermaksud seperti itu. Sangat tidak elok memang. Sehingga benar-benar rayuan si perempuan tadi, bukan hanya melalui tindakan yang tak elok, dari si kalimat yang dikeluarkan itu pun, sudah sangat ini ya, sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Ya, kalau dari segi bahasa, ya misalkan, hai talak, itu namanya isim fi'il amar. Isim fi'il amar. Tengok kalimatnya, isim, kata nama. Tapi tengok makna dia, fi'il amar. Jadi panggil isim fi'il amar. Yang dalam bahasa Arab Fushah, yakni akbil wa asri. Cepatlah, lekaslah. Tunggu apa lagi? Itu dalam bahasa Arabnya. Dan kalimat ini, ya mas sekalian, mempunyai ulama beliau pendapat. Imam Hasan contohnya. Imam Al-Hasan berpendapat hiya kalimatun Siryaniyah. Ini adalah kalimat dari bahasa Suryani. Siryani. Lughah Suryaniyah hiya lughatul litawaifil muntasyrah bil Iraq wa Suriah khassah. Bahasa Siryani atau bahasa Suryani itu bahasa ibunda daripada masyarakat yang menepati negeri Irak dan negeri Suriah khasnya pada zaman dahulu. Pribumi negeri Irak dan pribumi negeri Suriah sekarang, dahulu bukan yang ini, menggunakan bahasa ibundanya namanya bahasa Siryaniyah, al-lughah Siryaniyah. Nah, hai talak kata Imam Hasan itu bahasa Siryani, bukan bahasa Arab. Sementara Imam As-Sudi lain. Hai talak itu adalah bahasa Kiptiyah. Itu bahasa suku Kipti, orang Mesir. Orang Mesir kan kebanyakan orang Kupti. Baru kemudian Bani Israel masuk setelah Yusuf jadi orang besar di Mesir. Adik-beradik pada pikir, itulah awal mula penghijrahan Bani Israel dari negeri Kanaan ke Mesir. Sehingga bertahun-tahun lamanya di Mesir, walaupun akhirnya menjadi diperhambakan oleh Fir'aun yang berdarah Kipti. Hai talak itu bahasa Kipti, bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Sementara di dalam kata Imam Al-Bukhari, mengutip dari pendapat Ikrimah, hai talak itu jadi bahasa Huroniyah. Bahasa Huroni. Bahasa Huroni itu yakni hiya ihdal lahjatil lughatil arabiyyah al-mutahaddas biha fi mantaqatil Huron ay janubus Suriah wa simali Urdun. Ini kata Imam Al-Bukhari
mengutip pendapat Imam Ikrimah. Haytalak itu bahasa Huroniyah. Di lahjah Huroni. Sebetulnya ia adalah lahjah, gaya percakapan orang Arab, tapi yang sering digunakan, diucapkan, dituturkan oleh kebanyakan orang yang tinggal di daerah bernama Huron. Huron itu daerah di sebelah selatan Syria dan di sebelah utara Jordan. Walau alam itu pengkaji bahasa. Pengkaji bahasa memberi pendapat itu Haytalak itu bahasa apa? Oh, itu bahasa Suryani. Oh, itu bahasa apa namanya Kipti. Oh, itu bahasa Huroni. Wallahualam. Saya hanya mereka itu, dan memang kita perlu tahu macam itu sehingga kita apa namanya ya terbiasa bahasanya. Terbiasa dengan perbezaan pendapat. Maksud saya terbiasa, jangan sampai kita allergic kepada perbezaan pendapat. Walaupun memang perbezaan pendapat dalam perkara tertentu tidak mungkin dapat dielakkan. Itu maksud saya. Mengetahui banyak pendapat tadi agar kita terbiasa dengan perbezaan pendapat. Tidak allergic dengan perbezaan pendapat. Lebih-lebih lagi dalam masalah yang tidak mungkin tidak berlaku perbezaan pendapat. Sebab kalau tidak, nanti hanya pening kepala hidup dia. Karena kita hanya tahu satu, dua, tiga, empat tak tahu. Ya, seakan-akan yang betul, yang satu itu, yang lain kita... Ya, itu bahaya. Itu tidak baiknya. Sehingga adalah kuatah harap mengatakan, man kathura ilmuhu, qalla inkaruhu. Siapa yang banyak ilmunya banyak, ini tahu, itu tahu. Bacaan bukunya banyak. Buku itu dibaca, buku itu dikaji, pendapat itu dimaklumkan. Semakin banyak buku yang dikaji, semakin banyak pendapat yang diketahui, qalla inkaruhu. Seseorang pasti akan sedikit pengingkarannya pada yang lain. Saya pendapat seperti ini. Dia pendapatnya lain. Tak mudah kita mengingkari, apalagi memusuhi. Karena kita tahu, oh saya tahu, saya pendapat pilih pendapat ini karena alasannya begini-begini. Dia berpendapat lain dengan apa yang saya tahu kenapa dia begini. Karena alasannya saya tahu. Kita akan jadi orang mengingkari. Bahasa mudahnya, mudah kita berlapang dada. Tentu dalam perkara-perkara yang diharuskan ada perbezaan pendapat. Sebab ada kadang-kadang ya mungkin karena minta maaf kita masih dalam proses belajar, belum kita tahu. Kadang berbeza pendapat, hampir dalam semua berbeza pendapatnya mesti berfikirnya hitam putih. Betul dan salah. Itu berfikir hitam putih. Betul dan salah. Yang betul saya, yang salah kamu. Yang betul saya. Wah, kalau semua orang dalam hadapan berbeza pendapat itu berfikir hitam putih macam itu, dunia mana akan kiamatnya mas kan. Tak perlu 10 orang, 2 orang berbeza pendapat. A dan B beza pendapat. A hanya tahu satu, B pun hanya satu tahu. Kebetulan pendapat satu yang A ketahui yang hanya satu tak diketahui oleh B yang hanya tahu satu pendapat. A kata karena berfikir hitam putih. Dalam ini saya yang betul. Apa yang kau pendapat? Salah. Kata A pada B. B pun kata begitu. Jangan cakap bersoh. Dalam hal ini saya yang betul, awak yang salah. Mula-mula saling menyalahkan. Karena tak puas hati disalahkan, tak puas hati belum diterima kebenaran pendapatnya oleh pihak lain, lebih meningkat lagi, lebih memanas lagi. Berusaha untuk memaksa mereka yang berbeza pendapat dengannya mengikuti pendapatnya. Namanya tanazuk. Tak puas hati selagi B belum meninggalkan pendapatnya, mengikuti pendapat A. B belum puas hati selagi A belum mau meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat B.
Sudah mulai panas itu semua. Coba kalau kedua-dua tadi tahu pendapat yang macam-macam. Satu perkara, pendapat ada 5, ketahui 5-5-nya. Dan insya Allah nanti, oh saya tahu. Hati jadi lapang. Tidak mudah kita, bahasa saya, memanaskan suasana. Kita tidak mudah terpicu dengan akhirnya kita malah memanaskan suasana. Dan itu sangat-sangat merugikan umat Islam. Ini tentu, saya ulangi, dalam perkara yang kita dibenar berbeza pendapat. Itulah ya. Kalau kita tak dibenarkan beza pendapat dan suara, ya tak bolehlah. Babi haram takkan ada pendapat yang memakruhkannya. Tak bolehlah. Tak boleh. Baik. Yang keduanya, yang saya sampaikan, haita ni lain je. Bahasa yang dianggap paling lain dalam Al-Quran. Dari segi asal usulnya, tadi saya katakan. Paling tidak ada 3. Ada bahasa Suryaniyah, ada mereka Kiptiyah, ada mereka yani Huroniyah. Sekarang dari segi makna pun berbeza. Dari segi membaca pun berbeza. Tengok saya bacakan di sini. Anwa'ul qiraati haytalak. Macam-macam orang dahulu membaca haytalak. Dari segi qiraahnya. Qara'a Abu Ja'far wa Saibah wa Nafi'. Imam Nafi', Imam Abu Ja'far, Imam Saibah membacanya yakni bikasril ha wa fathit ta. Bikasril ha. Haknya di baris bawah dan taknya di baris atas. Jadi hitalak. Tengok. Ahli baca Al-Quran ada yang bacanya waqalat hitalak. Bukan haita, tapi hi. Haknya baris bawah. Yang lain, Yahya bin Wathab. Yahya bin Wathab. Membacanya bikasil ha wa ba'daha ya sakinah watta. Yakni hak di baris bawah. Ya di domah, di sukun. Tak pun di baris bawah. Jadi bacanya bukan hai talak, bukan hi talak, tapi hi tilak. Waqalat hi tilak. Ada yang baca itu dan yang baca ini ahli baca Quran. Namanya Yahya bin Wathab. Hitilak atau Imam Wathab bacanya hitulak, bukan hitilak. Hitu, taknya di dhammah. Hak baris atas tak dhammah. Yang ada yang kita bacakan haita di baris atas semuanya. Nombor 2 tadi hita. Yang ketiga dibacanya apa? Hitulak. Wa qalat hitulak. Ali bin Abi Talib, ada satu riwayat disebutkan pada Ali bin Abi Talib dan Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Ikrimah. Dia bacanya ni bikasilha wa ba'di hamzah sakinah wa ta'ul madhumah. Hak baris bawah, ya itu tukar jadi hamzah, tak di dhammah. Jadi apa bacanya? Hi tulak. Wa qalat hi tulak. Bukan hi, bukan hai, ya-nya itu tukar jadi hamzah. Taknya di dhammah. Wa qalat hi tulak. Ada. Itu riwayat daripada Ali bin Abi Thalib, daripada Ibnu Abbas. Daripada Amir. Ibnu Amir. Ini ahli Syam. Ini ahli Syam, ulama Syam. Dia membacanya yakni bikasil hamzah wal ha, bikasil ha wal hamzah wa fathit ta. Hak baris bawah, ya tukar jadi hamzah, tak di baris atas. Jadi qalat hi talak. Hi talak. Ibnu Abi Ishaq An-Nahwi membacanya bi fathil ha wa fathit ta.
hi tilak. Wa qalat hi tilak. Yang kelima tu. Ada yang keenam, Ibnu Mas'ud, innama aqra'u kama ulimtu yadullu annahu marfu. Aku membaca sebagaimana aku diketahui atau aku tahu menunjukkan bahawa ia marfu. Wa hadhil qira'atu innama aqra'u kama ulimtu yadullu ala annahu marfu wa hadhil qira'a bi fatita wal ha. Jadi aku baca dengan di fathah ta, di fathah hamzah, ha, di fathah ta, jadi hai lah, betul lah, hai. Sahih. Man qara'a, min qira'at Ibnu Abbas, Sa'id, Jubair, Hasan, Mujahid, Ikrimah. Jadi kebanyakan kita baca seperti yang kita baca sekarang, hai talak. So ada berapa tu? Ada 6 kan? Yang kita baca yang ada dalam ayat ini, hai talak. Wa qalat hai talak. Tapi ada yang membaca wa qalat hi talak. Hi talak. Ada lain yang membaca wa qalat hi tulak. Hi tulak. Ada yang baca wa qalat hi tulak. Ada lagi baca wa qalat hi talak. Allahu akbar. Dan ada yang membaca tilak. Tengok perbezaan. Ya walau tak, saya hanya perlu nak bagi tahu saja. Cara membaca pun rupanya berbeza. Artinya jika ada baca itu ya kita tidaklah terlalu tergesa-gesa menyalahkannya gitulah. Walaupun mungkin ada perbezaan sendiri. Kalau dibaca masa solat mana yang boleh ya, itu perbezaan lain. Kata, yang kalau dah solat kena dibaca, ikut yang masyhur lah. Yang masyhur hai talak lah. Tapi kalau baca yang lain, tak sah lah. Tapi kalau tak sah tu kerana baca itu salah ataupun tidak. Sebenarnya baca itu tak salah. Tapi tak boleh baca dalam solat. Itu yang bingung lagi kita. Kalau kita kritikal dalam belajar fiqah, pasti bingung. Benda itu katanya tak salah membaca itu. Tapi kenapa tak boleh baca solat? Contoh, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Betul kan? Dalam surah Al-Ghasyiyah. Itu bacaan yang popular. Fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana unta dicipta. Langit ditinggikan. Bentuk mabni majhul. Tapi Ali bin Abi Thalib itu sahabat, mas sekalian. Sahabat Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi, Allahu Akbar. Keluarga Nabi membacanya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khalaqtu wa ilas samai kaifa rafa'tu wa ilal jibali kaifa nasabtu wa ilal ardi kaifa satahtu. Tidakkah kamu lihat kepada unta, bagaimana unta aku ciptakan? Dan kamu lihat langit, bagaimana aku tinggikan? Jadi mabni maklum. Itu Ali bin Abi Thalib membacanya begitu. Apakah salah? Ya tentu tidak salah. Ali, sahabat Nabi, menantu Nabi. Hidup pada zaman Nabi, takkan salah. Tapi kadang-kadang kalau ditanya, Habib boleh tak baca dalam solat? Ya, kalau dalam solat tak boleh lah. Kalau baca solat mesti fala yanzuruna al-ibli kaifa khuliqat. Pertanyaannya, apa alasan tak boleh? Ya, karena kena baca yang popular. Tapi kalau baca kholak tu salah ke tak salah? Ya tak salah, takkan Ali bacanya salah. Di sini. Memang bila fiqh tu memang ciri khas fiqh tu macam itulah Mas Ilan. Salah satu ciri khas hukum fiqh tu bukan produk pemahaman akal. Ya macam itulah. Ada ini boleh sini. Sebab itu kebenarannya tidak bersifat qat'i. Kan?
masalah fiqhiyah ijtihadiyah itu nilai kebenaran tidak bersifat qat'i. Ya, mungkin yang paling selamat kita bolehlah menerima, ya ikuti sajalah yang kebanyakan bacanya macam mana kalau bacaan. Itu saja. Itu jalan yang paling selamat. Atau kalau dalam istilah al-aqrab ila sahih, yang paling benar kepada yang paling dekat kepada yang benar, kepada yang benar. Baik. Tadi saya katakan bahwa Nabi Yusuf digoda mendapat ujian tiga macam. Pertama, rayuan yang maaf, bahasa anak muda itu benar rayuan maut. Rayuan maut. Warawadathu allati wa fi bid'an nafsi. Rayuan maut. Yusuf jawab, ma'adallah, ma'adallah. Rayuan kedua lebih dahsyat, lebih meningkat. Bukan hanya menggunakan bahasa verbal, sekali bahasa vokalnya. Yang ketiga ini sudah melakukan tindakan, perbuatan. Tutup pintu sana, tutup pintu. Ya tentulah semakin menumbuhkan rasa gerun dan takut pada diri Yusuf. Hanya diingatkan perempuan ini, bahasa mudanya, puan jangan lakukan ini. Suami puan itu sangat baik kepada saya, juga sangat baik pada puan. Sangat percayakan puan, sangat percayakan saya. Tidak mungkin kan kita mengkhianati dia. Minta maaf, kalau orang sudah tidak ada rasa takut pada Allah, ya ingatkanlah. Supaya malu pada manusia. Paling tidak. Ini puan, kalau kita ni sudah tak takut Allah lah, tapi tolong jaga nama baik suami puan lah. Kalau puan dah tak takut Allah melihat, tapi tolong perhatikan nanti apa kata orang. Paling tidak lah. Tapi kadang-kadang itulah, takut pada Allah, malu pada Allah dah hilang paling awal. Tidak kedua lah. Kalau masih ada rasa malu, takut pada dikatakan oleh orang, ya pastilah. Adalah break dia. Yang ketiga, ketika dirayu lagi dengan bahasa verbalnya, hai talak, atau hi tulak, atau hi talak, hi tulak. Sajalah. Itu bahasa verbalnya. Dengan bahasa vokalnya, mungkin intonasinya luar biasa. Kan rayuan. Takkan rayuan membentak-bentak. Saya tidak tahu macam mana pengucapan. Bahasa vokalnya, haita itu mungkin yang ada nada yang bernuansa rayuan. Dan tentu dengan bahasa visualnya. Jadi 3 alat komunikasi digunakan serentak itu. Komunikasi dengan bahasa verbalnya, dengan bahasa vokalnya, dengan bahasa visualnya. Dilakukan serentak ketika dia kata hai talak. Gerun Nabi Yusuf. Setelah itu dia direspon dengan innahu la yuflikus sholimun. Sesungguhnya tidak akan berjayalah orang yang zalim. Jemaah sekalian, di sini kita dapat melihat pelajaran yang sangat banyak. Yang pertama itu tadi. 3 musibah, 3 ujian, Yusuf hadapi dengan 3 pendinding diri. Yang kedua di sini benar-benar. Keluarga ini sebenarnya keluarga mulia, keluarga terpandang. Bahasa mudahnya tidak kurang sedikit apapun. Mewah, terpandang, jabatan tinggi, penghormatan orang, masyarakat tinggi. Suaminya orang yang terpandang, istrinya tentu demikian juga. Tapi tengok, pandangan suaminya kepada Yusuf dengan pandangan istrinya pada Yusuf sudah tidak sama. Suaminya memandang Yusuf sebagai benar-benar budak yang membawa tuah dalam bahasa kita. Kita mesti jaga betul-betul, muliakan betul-betul.
Istrinya pun begitu semasa Yusuf baru datang ke rumahnya. Ketika belum balik. Tapi ketika Yusuf sudah menginjak dewasa, remaja, sudah minta maaf, sudah kelihatan sifat-sifat kemacoannya, kemacoannya, maco. Lain perempuan ini memandangnya. Lainlah. Dia rela mencemar kehormatannya. Rasa malu sudah tidak ada. Baginya, kedudukannya yang dimuliakan oleh masyarakat. Kehormatan dirinya dalam pandangan rakyatnya. Jabatannya yang sungguh tinggi di negerinya. Karena sudah gagal mengawal nafsu libidonya, dia kurbankan. Bahasa mudah, tak kisah orang tak hormat aku. Tak kisah nama aku buruk. Asal hajatku kesampaian. Sampai begitu ya bila orang sudah. Dan lebih teruknya jemaah sekalian. Lebih teruk. Ini menurut kebiasaan ya. Menurut sunatullah ya mas sekalian ya. Biasanya sifat perempuan al-mar'ah itu siapanya jadi matlubah la talibah. Kata orang Arab nih, bukan kata saya. Orang Arab kata perempuan itu sifat semula jadinya, fitrahnya itu yani matlubah, bukan talibah. Ia dicari, bukan mencari. Ia diminta, bukan meminta. Ia dirayu, bukan merayu. Jadi betul-betul contoh perempuan yang Allah contohkan ini sudah menyalip fitrahnya lah. Ada orang Melayu apa kata? Walaupun hukum itu sebenarnya tidak berlaku secara mutlak ya. Perempuan ini ibaratnya perigi, jangan jadi timba. Biar tiba jadi perigi, katanya. Biar tiba cari perigi. Jangan pergi cari timba. Ya kalau pergi tak cari timba, mana nanti dapat timba umpamanya. Tak apalah itu kalau dalam perkahwinan tak ada masalah. Tapi ini bukan masalah perkahwinan. Masa nak melakukan perkara yang sangat-sangat dilarang. Kenapa? Justru dia sebagai perempuan yang sangat-sangat agresif. Sementara yang jadi mangsanya berusaha untuk menghilang. Itu pelik. Kalaupun, minta maaf, kalaupun benda itu berlaku, merayu untuk melakukan maksiat, sebenarnya lebih logik. Jika sekiranya yang tertarik, terpesona, terpukau, tergoda, Yusuf lah. Pertama apa? Dia kan hamba abdi. Bila tertarik pada tuannya, ya logik lah. Dia orang asing. Di Mesir orang asing. Jadi jika sekiranya melakukan maksiat sekalipun, tidak melakukan maksiat ni, jika sekiranya ya, nak melakukan maksiat, Yusuf sebenarnya tidak rugi apa-apa dari segi dunia. Nothing to lose. Biasa orang melakukan maksiat, pertama mungkin malu orang tahu. Apa yang nak diberikan oleh Yusuf? Yusuf ini tidak dikenal oleh orang Mesir. Ia hamba abdi tah dari mana asal usulnya. Kalau dia mungkin malu pada ahli keluarganya. Keluarga mana? Yusuf sudah jauh dari keluarganya. Keluarganya pun tak tahu, apa-apa tak tahu Yusuf sekarang di Mesir. Yusuf takut kehilangan marwahnya. Apa marwah yang dimiliki oleh seorang hamba abdi? Lagi pula ia diajak serong oleh majikannya. Allah. Tidak diketahui oleh sesiapa. Artinya jemaskan, faktor, perkara yang boleh dijadikan asbab Yusuf
memenuhi permintaan perempuan tadi sangat banyak. Sangat banyak. Pertama, dia hanya hamba abdi. Kedua, dia bukan orang tempatan Mesir. Dia tidak dikenali oleh orang Mesir, apalagi oleh orang kampungnya. Tak ada kedudukan. Maknanya jika melakukan maksiat pun, pasti nanti, jika orang Mesir tahu pun, yang disalahkan yakni tuannya. Apa ni, tuan jika mau besar, tergila-gila dengan hamba abdinya. Kenapa hamba abdinya dah... Kan? Tapi semua faktor yang sebenarnya memudahkan Yusuf, atau kalau boleh katakan, Yusuf boleh menjadikannya sebagai alasan untuk justify perbuatan jahatnya. Kalau Yusuf maulah. Tapi Yusuf malah menolak. Inilah yang saya kata tadi, ujian terberat Yusuf dalam ujian. Dia ada peluang untuk melakukan maksiat. Okey. Apalagi yang merayu untuk melakukan maksiat bukan sebarang perempuan. Bangsawan, hartawan, rupawan. Apalagi lah. Ia di tempat yang sangat sepi, yang biasanya itulah yang dipilih oleh orang yang akan maksiat. Ia jauh daripada pengetahuan ahli keluarganya yang tidak mungkin orang kampungnya tahu. Tapi, kenapa Yusuf tidak melakukannya saja? Wahal faktor-faktor yang membolehkan, yang memudahkan ia melakukannya, dia cukup punya banyak alasan untuk mewajarkannya. Yusuf kata, ma'adzallah, takut Allah. Alasan itu benar-benar berdasarkan hukman wa ilman yang Allah ajarkan. Bahasa mudahnya beginilah jamaah sekalian. Kalau jamaah bingung-bingung. Ujian yang kesekian kalinya ini, pada Yusuf. Yusuf ada peluang untuk melakukan benda yang dilarang oleh Allah tadi. Peluang ada. Okey, peluang ada. Kemampuan untuk melakukannya pun ada. Mampu melakukannya. Ada. Yang ketiga, adakah Yusuf ada keinginan? Kalau kan keinginan untuk melakukan memang tidak ada. Tapi kalau terlintas memang ada. Contoh. Kita puasa, lapar, betul? Kita puasa dan kemudian kita lapar. Tengok makanan, orang tak ada, kita buka, orang tak ada. Keinginan untuk makan ada, tapi kita tak mau makan. Keinginan untuk makan, walaupun kita sedang puasa, tak ada orang. Jadi sebenarnya senang kalau makan pun orang tak tengok. Orang pun tak tahu yang kita telah batal puasa kita. Tapi tetap makan. Sekadar punya keinginan itu tidak apa. Itu namanya fitrah. Sebab kita tidak mungkin tidak punya keinginan seperti itu. Kita lapar pasti ada keinginan untuk makan. Tapi kita puasa. Tak boleh. Keinginan itu tidak dikira tercela. Karena itu fitrah. Betul-betul fitrah. Yusuf seorang lelaki. Berada di bab yang itu. Dirayu oleh perempuan. Keinginan untuk itu ada. Tapi sama sekali bukan keinginan yang disengajakan. Keinginan yang datang kemudian berdasarkan fitrahnya. Tengok. Kemampuan ada, peluang ada, keinginan walaupun timbul daripada fitrahnya ada. Tapi Yusuf tolak sama sekali. Berbeza dengan ketika Yusuf dicampak dalam perigi. Itu ujian juga. Pertanyaannya. Adakah Yusuf ada keinginan untuk melawan, menolak kehendak abang-abangnya? Ya pasti ada lah. Mana ada budak yang mau dicampak dalam perigi. Pasti keinginan untuk menolak tu ada. Ada. Keinginan untuk tak mau ada. Keinginan untuk menolak ada. Keinginan ada. Tapi ada Yusuf waktu tu ada kemampuan untuk menolak? Tak ada. Kemampuan untuk menolak tak ada. Keinginan ada. Adakah peluang untuk melakukan?
Peluangnya apa ya? Adik-beradik ramai campak. Nah, sabar menghadapi ujian seperti ini ringan. Karena dia, ya sudah sabarlah, aku tak boleh apa. Kalau aku nak menolak pun tak ada upaya, tak apa, sudah sabar aja lah. Sabar itu relatif lebih ringan berbanding sabar yang kedua ini. Sebenarnya peluang ada ni. Keinginan terlintas pun ada. Keupayaan pun ada. Saya tak nak. Saya itu ujiannya sangat berat. Saya dah beri satu contoh. Yang lain, yang mudah lah. Kita seorang pegawai kerajaan. Signature kita laku. Mana ramai orang yang nakkan signature kita. Kalau kita mau tanya hajar signature, wah, dia dapat projek sekian. Lulus lah. Karena kita. Apalagi orang tu sanggup nak bagi kita hadiah ke apa nama dia kata hadiah, dia tak kata rasuah. Kalau rasuah dia takut kena tangkap SPRM. Dia kata hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya katalah dia bagi apanya, tak apalah cik, karena ini perintah persaingan, tak apalah, saya bagi 50,000 lah. Kita bukan orang susah. Kita punya jabatan tinggi. Okey. Mana gaji kita lumayan sudah tiap bulan. Kita adalah orang kaya karena kita punya harta pusaka orang tua. Kebun di mana-mana, rumah sewa di mana-mana. Income bulanan pun daripada hasil mahsul kebun dan rumah sewa, kedai sewa pun ratusan ribu. Maknanya kita jenis orang yang langsung tidak ada masalah keuangan. Hutang tak ada. Pinjaman tak ada. Bahkan kita sering bagi pinjam pada orang yang mereka belum pun bayar balik. Ringkas kata, kita orang senang, tak ada tanggungan hutang. Tiba-tiba ada orang nak rasuah kita 50,000. Jelaskan. Menolak. Rasuah memang maksiat. Menolak rasuah, tak nak rasuah, waktu itu senang. Kita tidak perlu melawan hawa nafsu. 50,000 lah, 50,000. Jangan cik. Dosa ni cik, dosa. Ini menyalahi undang-undang, menyalahi agama. Saya tak nak sambang. Sudah, satu ini aja. Karena cik yang layak, saya bubuh. Tantanganlah. Kalau cik tak layak, walaupun cik bagi pun saya tangan. Kenapa kita tak mau terima? Sebab bagi kita, apa untungnya saya menerima? Saya terima tak jadi kaya, tak terima tak jadi miskin. Tak ada nilainya 50,000. Sebab itu tidak rasuah dalam keadaan seperti itu senang. Kita tidak perlu melawan hawa nafsu. Apa kita dapat pahala? Ya dapatlah. Tetap dapat pahala. Karena kita ada peluang Peluang rasuah ada. Peluang ada. Kan dah depan mata 50,000. Kemampuan untuk menerima rasuah ada tak ada? Ada. Depan. Tapi keinginan dah tak ada. Buat apa tak ada? Buat apa? 50,000 tu hanya untuk biaya makan kucing saya kat rumah 3 bulan habis. Bandingkan dengan orang lain. Katalah, contoh kedua. Kita orang susah. Ada masalah keuangan rumah tangga. Nak tunggu gaji bulanan, nampaknya tak cukup lah. 1 tahun pun tak cukup. Dan tak ada sumber keuangan yang lain kecuali hanya gaji. Sedangkan keperluan keuangan rumah tangga semakin desak, hutang macam mana ni? Usaha macam-macam belum dapat menyelesaikannya. Tiba-tiba ada orang datang, perlukan bantuan kita, perlukan signature kita, dan dia bersedia nak bagi kita 50,000. Wah, kita punya tanggungan waktu itu hutang 30,000. 50,000 banyak ni. Kalau aku terima, beres hutang aku. Dan masih punya baki 20,000. Senang. Tak pening-pening fikir masalah ekonomi rumah tangga. Tapi dosa. Mana aku pilih? Terima, tolak. Terima, tolak.
Kalau aku terima, selesai masalah aku untung, tapi aku langgar agama. Kalau aku tolak, aku dapat pahala, tapi masalah keluarga, nak tolak 50.000 itu beratnya luar biasa ya Mas. Pasal apa? Waktu itu kita peluang untuk rasuah ada, kemampuan untuk menerima ada, keinginan untuk segera dapatkan duit pun ada karena masalah rumah tangga. Kalau waktu itu kita memilih untuk menolak, makna iman kita ganjarannya lebih besar daripada yang pertama. Tadi menolak karena memang tak ada masalah, tak ada faktor yang mendorongnya dengan kuat untuk menerima rasuah. Bagi tadilah. Tapi bagi B ini, faktor yang mendorongnya untuk terima rasuah sangat kuat. Tapi yang milih untuk menolak, ganjarannya lebih besar. Ujian Yusuf yang ini, jadi contoh yang kedua itulah. Peluang ada, keinginan ada, kemampuan ada, tapi tidaklah. Subhanallah. Ini pengajaran yang besar. Berbeza dengan masa kanak-kanak. Apa yang boleh buat? Tak boleh. Kita orang kecil, kita orang lemah, jamaah sekalian. Lalu dicela oleh orang, dimaki oleh orang besar. Ya, kita tak sabarlah. Saya tahu memang dia salah, tapi tidak sabarlah. Apakah daya saya orang kecil, saya tak ada kemampuan nak melawan. Ada keinginan memang ada, tapi tak apalah, saya sabar aja. Senang. Saya ini ibaratnya ya, dengan durian lah. Dilanggar pun hancur, melanggar pun hancur. Tapi coba kalau kita merasa kita lebih besar daripada orang yang menghina kita. Lebih kaya daripada orang yang mencela kita. Lebih hebat daripada orang yang meremehkan kita. Waktu itu yang meremehkan itu belum habis meremehkannya pun sudah marah dahulu. Kenapa? Peluang untuk melakukan ada, kemampuan untuk membalas ada, keinginan lagi besar. Sebab itu kalau kita waktu itu mampu mengawal nafsu, tak apalah. Dia mungkin mencela saya karena ya perangainya itu, tak apalah. Lagi pula, dia cela saya dicela dia, saya tidak akan jadi orang tercela hanya karena dicela. Apalagi kan orang itu orang biasa, orang kecil, tak apalah, mungkin tak tahu siapa, tahu saya maafkan. Memaafkan ketika kita dalam posisi seperti itu sangat berat. Itu pahalanya besar. Pahalanya sangat besar. Yusuf sudah mulai dapat ujian ini. Sebab itu Imam Ibn Taimiyah agak panjang menguraikan ayat ini, jemaah sekalian. Khasnya pujian Imam Ibn Taimiyah terhadap kesabaran Yusuf pada peringkat ini. Tidak jarang orang seperti Yusuf yang seperti ini. Sebab itulah jemaah sekalian, kita sudah maklum dalam hadis 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di akhirat. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari kan Nabi beritahu kita, salah satu dari 7 golongan yang nanti akhirat akan berada di bawah naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan, semua susah. Naungan sama ada dari panas boleh jadi, naungan daripada mana perlindungan, yang lain susah, dia senang. Salah seorang daripada 7 itu siapa? Dalam hadis Bukhari. Rajulun da'athum ra'atun datu mansabin wa jamalin ila nafsiha wa qala inni akhafullah. Seseorang lelaki yang dirayu oleh perempuan. Atau boleh jadi seorang perempuan yang dirayu oleh laki untuk melakukan maksiat dengannya. Sedangkan laki yang merayu tadi atau perempuan tadi yakni punya ketampanan raut muka, punya kedudukan. Ya bahasanya wartawan, rupawan, bangsawan, apalagi lah cendekiawan. Sedangkan dirinya jauh beza taraf dengannya. Tapi dia kata, ini aku tak nak lah, tak boleh lah, ini aku takut Allah. Aku takut Allah. Macam Yusuf. Itu salah satu orang yang dinyata oleh Nabi di akhirat dapat kemuliaan yang luar biasa.
bahasa kami dahulu semasa masih belajar dulu, itu adalah ciri waliullah. Jadi untuk jadi waliullah itu sebenarnya mudah senang. Ada peluang untuk melakukan maksiat, ada keinginan untuk melakukan maksiat, ada kemampuan untuk melakukan maksiat, tapi kita memilih meninggalkannya karena sebab takut Allah. Tiba-tiba Allah sayang kita. Allah naikkan makom kita. Karena kita dapat sayang Allah, namanya waliullah lah. Waliullah itu maknanya orang kekasih Allah. Ya. Dalam kisah 3 pemuda yang terperangkap dalam gua, hadis yang sangat popular sekali itu. 3 orang pemuda jalan-jalan, ya mungkin berteduh dalam gua. 3 orang lebih tepatnya. Hadisnya panjang kan? 1, 2, 3. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Abdillah Abdurrahman Abu Abdillah bin Umar bin Khattab. Itu ada dalam hadis Riyadhus Shalihin sebenarnya. Bab niat lah. Dalam bagian pertama bab niat, kita berniat itu kan Imam Nawawi menyaraikan hadis yang terakhir dalam sebenarnya hadis-hadis tentang niat. Imam Nawawi mencantumkan hadis itu. 3 orang terperangkap dalam gua. Yang nomor 2 tuh. Ketika tuan dalam gua tutup dengan batu. Nak tolak tak mampu, akhirnya masing-masing berdoa pada Allah dengan menyebut amalnya yang mereka fikir paling ikhlas. Dengan berwasilah amal soleh, ya Allah, jika amal itu kerana-Mu, ya Allah, alihkan batu yang menutup itu. Dan Allah kabulkan. Siapa di antara 3 itu? Yang disebut yang nombor 2, kata Nabi SAW, agak panjang kan? Kan cerita seorang yang punya kekasih. Kekasih itu yakni sepupunya. Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi. Ya Allah, aku punyalah saudari mana anak kepada pakcik saya, sepupu lah. Aku sangat suka ya Rasul. Kanat ahabun nas ilayya. Dialah perempuan yang paling aku cintai di muka bumi. Orang itu sebelum doa cerita pengalaman hidupnya. Kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbu rijal an-nisa. Aku sangat mencintai dia Rasul. Sebagai layaknya cinta seorang lelaki pada perempuan. Dan aku ingin melakukan zina dengannya. Aku rayu, dia tak nak. Walau aku boleh saja memaksanya. Apa? Untuk sementara aku mengalah. Akhirnya sampai satu masa hatta alamat biha sanatu minas sinin. Dia ditimpa satu musibah. Kemarau panjang, tidak turun hujan. Susah makan minum. Waktu itu tiba-tiba sepupu datang menemui aku, ya Allah. Fa'ataituha isrina wa mi'ah dinar. Aku bagi dia 120 dinar. Kamu susah? Ya. Tolong bantu aku? Ya. Nih, 120 dinar. Tapi syaratnya, kamu mesti mau ya memenuhi kehendak aku. Itu bahasa mudahnya begitulah. Ya iyalah, ya terpaksa. Dan kadang iyalah tak apa. Wah, mulai happy nih selaki ini. Karena perempuan yang sangat dicintai, yang ayah sepupunya ini sudah bersedia untuk memenuhi kehendaknya, nak berzina dengannya. Bahasa sekarangnya, karena perempuan ini sudah berhutang budi. Dapat sedekah bantuan 120 dinar. Ringkas kata, ketika sudah tiba masanya dijanjikan, ia sudah berada duaan dalam bilik yang sepi. Bahkan Masya Allah ya, kalau saya baca matan hadisnya ya, laki tadi menyebutkan perbuatan ini sebelum berdoa pada Allah. Falamma qa'atu bana rijlaiha. Ya Allah, telah berlaku di diri sehingga ketika aku telah duduk, aku telah berjaya duduk. Masya Allah. Di antara 2 kakinya. Tengok bahasa dia. Ya Allah, aku telah berjaya. Maknanya minta maaf, minta maaf. Sesaat saja sudah tidak ada lagi yang menghalang aku untuk melakukan zina dengan. Dah tak ada lagi yang menghalangnya. Tiba-tiba perempuan itu kata, ittaqillah. Saudaraku, takwalah pada Allah. Takwalah pada Allah. La tafuddal khatam illa bihaqqi.
janganlah kamu pecahkan, putuskan cincin ini kecuali dengan haknya. Ini bahasa kinayah. Mana jangan lakukan zina sebelum karena haknya. Jangan lakukan hubungan lelaki perempuan sebelum karena kawinan lah. Jangan kamu pecahkan cincin sesuai dengan haknya. Lelaki tadi, fansoroftu, ya Allah, lalu aku tinggalkan perempuan ini. Sedang dia yang paling aku takuti, yang paling aku cintai, semata karena takut kamu, ya Allah. Ya Allah, jika amalku itu sesuai amal soleh, engkau terima, ya Allah. Berkat amal itu, ya Allah, bukakanlah pintu gua. Pintu gua terbuka. Yang saya maksudkan, amal lelaki yang dengan amal itu doa dikabulkan Allah, rupa-rupanya amalan apa itu? Apakah puasa? Bukan. Qiyamul Lail? Bukan. Baca Quran? Bukan. Zikir panjang? Bukan. Amalan yang lelaki tadi dapat kasih sayang Allah rupanya yakni meninggalkan maksiat ketika ia sudah ada peluang, kemampuan, keinginan, tapi diurungkan niatnya. Peluang untuk zina ada, keinginan ada, kemampuan ada, tapi dibatalkan niatnya. Semata-mata takut Allah. Itu ganjarannya luar biasa ya mas kalian. Luar biasa. Itu untuk menjadi waliullah. Dan itu Nabi Yusuf bagi contoh. Jadi tidak semestinya rupanya untuk dapatkan kasih sayang Allah itu dengan sholat. Tak semestinya. Nak dapat kasih Allah dengan qiyamul lail? Boleh? Ya betul. Untuk dapat kasih Allah dengan sedekah? Betul. Nak disayangi oleh Allah karena bantu orang miskin? Iya. Tapi rupanya justru kasih Allah yang spontan Allah berikan kepada hambanya ketika hamba itu punya peluang saat itu untuk maksiat, punya keinginan, punya kemampuan, sehingga tidak ada lagi yang difikir dapat menghalangnya untuk melakukan maksiat, ia membatalkan niatnya semata-mata takut Allah. Saat itu makom hamba tadi naik, bukan yang tinggi. Itu bahasa awamnya kami dahulu, itu syarat untuk jadi waliullah. Iya. Dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Masya Allah. Ini kan perbuatan orang kan tidak diketahui oleh siapapun. Di tempat yang sunyi. Bagi saya luar biasa. Amal sunyi yang patut kita budayakan. Jadi untuk mencari keridhaan Allah, tidak perlu ditunjukkan depan orang ramai. Tak perlu. Justru ketika dalam keadaan sembunyi-sembunyi itulah rahmat itu mudah turun. Karena itu menunjukkan ikhlasan yang luar biasa. Yang sekalian, masih banyak sebenarnya pengajaran dari ayat yang ke-23 ini, dan boleh gali sendiri. Karena saya melihat bukan hanya jalannya cerita saja, tapi pengajaran khasnya daripada akhlak, dari adab kita pada Allah, daripada ajaran Allah memberitahu kita di mana posisi kita di hadapan Allah. Ini diajar melalui ayat 23. Sehingga kita benar-benar jadi bukan sekadar dia orang Muslim, tapi juga Muslim yang mukmin. Bukan hanya sekadar orang mukmin yang Muslim, tapi kita akan jadi orang muhsin. Itu kesimpulannya. Jangan hanya cita-cita jadi orang Muslim, jadilah mukmin yang Muslim. Jangan hanya cita jadi mukmin yang Muslim, jadilah orang muhsin. Sebab kata Imam Ibnu Taimiyah diuraikan oleh muridnya Ibnu Al-Jauziyah, orang Muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin pasti Muslim. Walaupun mukmin pasti Muslim, belum tentu muhsin. Muhsin itu peringkat tertinggi. Bila semuhsin, makna mukmin beres, Muslim pun dah beres. Itu tertinggi. Dan satu di antaranya untuk jadi orang muhsin, ini. Ajaran yang Allah berikan kepada kita melalui kisah Yusuf, kisah pemuda tempat dalam gua, dan banyak lagi lah. Itu yang perlu kita utamakan saat-saat ini, sekarang ini. Ya, minta maaf ketika umur kita, keperluan yang Allah berikan tidak banyak lagi. Tidak banyak lagi. Tingkatkan ihsannya ya. Tingkat ihsannya. Mudah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minal asy innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.